SMA PGRI 1 Palembang mengadakan giat serah terima peserta didik kelas 12 kepada orang tua angkatan ke-47 di Jalan PDAM, Kelurahan Bukit Lama, Kecamatan Ilir Barat 1 Palembang, Sabtu 26 April 2025. Acara ini disambut antusias oleh siswa-siswi dan wali murid SMA PGRI 1 Palembang. Dan acara ini dimulai dengan pemakaian selempang secara simbolis oleh Kepala SMA PGRI 1 Palembang, didampingi wakil-wakil Kepala SMA PGRI 1 Palembang. Acara ini dihadiri oleh Ketua Yayasan YPLP PGRI Sumsel, Haji Hasanuddin SPD MSI, didampingi Haji Hamsir SPD MSI, Haji Marco Ginta SPD MM, Haji Sri Rumi Yudiarti SPD MSI, Babin Kamtimnas Bukit Lama, Kepala SMK PGRI 2 Palembang, serta perwakilan Kepala SMA SMK PGRI lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, sayyidina awwalina wal akhirina walhamdulillahi rabbil alamin. Wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Kepala SMA PGRI 1 Palembang, Ibu Rusmi MPDMM, yang kami hormati guru-guru beserta staf tata usaha SMA PGRI 1 Palembang, yang kami hormati Bapak dan Ibu guru, Bapak dan Ibu wali murid SMA PGRI 1 Palembang, yang kami hormati seluruh para tamu undangan yang berbahagia serta siswa-siswi SMA PGRI 1 Palembang yang saya banggakan. Puji dan syukur tentunya kita haturkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di hari yang berbahagia ini dalam acara serah terima peserta didik kelas 12 SMA PGRI 1 Palembang kepada orang tua atau wali murid. Di sini saya mewakili dari kelas 12 akan menyampaikan pesan dan pesan sebelum kami meninggalkan sekolah tercinta ini. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nurwanida, kelas 12 IPA 1. 3 tahun lalu kita masuk sekolah ini dengan langkah kecil dan kepala yang penuh tanda tanya. Akan seperti apa hari-hari di sini? Akan seperti apa kita nanti? Waktu itu banyak dari kita masih merasa asing dengan lingkungan baru, wajah-wajah baru, dan semua tuntutan yang datang bersamaan. Kita belajar sabar saat mengerjakan tugas yang datang bersamaan. Kita belajar untuk percaya saat ada yang bantuin tanpa diminta. Kita pernah takut gagal, dan kita juga pernah pura-pura lupa saat kita belajar untuk tumbuh meski kadang melelahkan. Yang paling penting kita belajar bahwa tumbuh tak
sampai ke langit, yang tetap percaya pada kami, bahkan saat kami sendiri belum yakin pada diri kami sendiri. Kalau hari ini kami berdiri di sini, itu bukan karena kami hebat, karena ada begitu banyak cinta yang menopang langkah kami dari belakang layar. Sekarang saatnya kami melanjutkan perjalanan. Mungkin akan ada kegagalan, akan ada keraguan, tapi kami tahu kami tidak mulai dari nol. Kami mulai dari tempat yang pernah membesarkan hati kami. Doa kami agar apapun yang kami pilih nanti, kami tak lupa dari mana kami datang dan siapa saja yang pernah percaya bahwa kami bisa. Terima kasih sekolah, terima kasih Bapak Ibu, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu wali kelas 12 yang selalu kami banggakan, beserta anak-anak didikku yang selalu kami sayangi, rekan-rekan kepala sekolah yang sempat hadir pada hari ini dari persekolahan SMP, SMA, SMK Negeri di Kota Palembang, dan juga ada perwakilan dari SD, SMP, SMA dari Kecamatan Ilir Barat Timur. Marilah selalu kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita diberi nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, dapat berkumpul di lapangan Universitas Kampus B dan juga Kampus SMA PGRI 1 Palembang dalam acara serah terima siswa-siswi SMA PGRI 1 Palembang angkatan ke-47 tahun 2024-25 kepada orang tua siswa. Salawat teriring salam selalu kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Semoga kita yang hadir dalam kesempatan yang berbahagia ini selalu mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Kami ucapkan selamat datang kepada seluruh tamu undangan yang mohon maaf tidak saya bisa sebutkan satu persatu. Selamat datang di SMA PGRI 1 Palembang. Ini merupakan di angkatan teman-teman kami yang mengajar selama ada yang 10 tahun, ada yang 8 tahun di sini. Perdana mengadakan acara seperti ini. Tidak ada tawa tanpa tangis, tidak ada acara yang sempurna. Begitupun dengan acara kami pada hari ini. Mungkin dalam penyambutan, dalam meletakkan Bapak Ibu di posisi tempat duduknya mungkin tidak tepat, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan di sini kepada kedua seluruh maksudnya orang tua siswa yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini pada tahun 2022 kemarin. Tanggal hari ini 26 April 2025, lebih kurang sudah 3 tahun kami menerima amanah dari Bapak Ibu untuk mendidik anak Bapak Ibu, mengantarkan anak Bapak Ibu ke SMA PGRI 1 Palembang ini untuk dibina, dididik seperti yang diharapkan Bapak Ibu sekalian. 3 tahun sudah kita lalui, suka dan duka tentu kita rasakan. Demikian juga dengan Bapak Ibu wali siswa sekalian, pasti merasakan hal yang sama seperti kami. Suka dan duka itu untuk saya belum lama berada di sekolah ini, karena tepatnya tanggal 16 Agustus saya dilantik, kemudian saya datang ke sini 5 September. Jadi hitungan bulan baru saya merasakan bagaimana sukanya dulu. Mungkin akan saya ceritakan di SMA PGRI 1 Palembang ini. Sukanya yaitu saya diterima dengan baik Pak Ketua, Pak Sadian sebagai Wakil Ketua PGRI di SMA pagi ini. Mereka welcome, alhamdulillah menerima saya dengan baik dari gurunya, karyawan, beserta siswa yang ada di sekolah ini berjumlah 780 siswa. Saya bangga bisa diterima di sini, sehingga program-program yang saya sampaikan mereka welcome menerima, dan alhamdulillah satu persatu bisa kami laksanakan dan bisa dilihat hasilnya. Walaupun saya baru datang pada masa Pak Jul mendapatkan bangunan dan saya yang melaksanakannya, tentunya dengan pelaksanaan gedung ini banyak sekali lika-likunya, banyak sekali
PRW Provinsi Bapak Hasanuddin beserta pengurus yang lainnya selalu memberikan nasihat dan support sehingga kami bisa melaksanakan pembangunan itu dan menambah kantin di SMA PGRI 1 Palembang ini yang sekarang sudah diberdayakan dan sudah ada 4 orang yang menyewa di kantin tersebut. Pak Surya nanti bisa lihat kantinnya kalau sudah selesai, karena pada saat peresmian Bapak sudah hadir Pak ya. Nah, jadi itu tadi sukanya saya di sini dalam waktu 6 bulan berapa progres yang sudah kami lakukan bersama tanpa ada dukungan dari teman-teman semua itu tidak akan terlaksana. Dukanya yang saya alami di sini. Mohon maaf, sekolah ini sudah berdiri 47 tahun angkatan yang hari ini. Tapi cukup miris Bapak Ibu. Pada saat Januari kita akan menentukan acara ini, saya sudah berbicara dengan wali kelas 12 yang saya undang. Pada saat itu saya memperkenalkan diri sebagai kepala sekolah yang datang ke SMA ini. Saya sudah berbicara masalah WC yang ada di sekolah kita. Dengan usia yang 47 tahun, saya masuk ke sini, WC perempuannya ada 2 pintu, WC laki-lakinya ada 3 pintu, WC gurunya ada 1. Bayangkan guru kami ini ada 53 orang dan 1 WC di ruang kepala sekolah. Saya berpikir Pak Saryang, mohon maaf nanti izin saya Pak Saryang mau mengemukakan dengan kesempatan yang baik ini. Saya sudah janji dengan wali siswa nanti pada saat pelepasan siswa atau serah terima siswa kelas 12 saya akan menyampaikan semua ini. Ke depan SMA PGRI 1 Palembang ini seperti ini. Gedung yang sudah dibangun oleh Pak John itu ada 2 lantai akan disambung ke sana. Dan kalau saya tidak terlaksana untuk membangunnya, mohon kepala sekolah yang nantinya menggantikan saya bahwa perannya planning 4 tahun dan 8 tahun ke depan SMA PGRI 1 Palembang ini harus seperti ini. Karena dia berada di pinggir jalan, seharusnya revitalisasi bangunan yang di pinggir jalan itu harus berlantai 2. Walaupun kita tidak bisa menyamai gedung universitas yang 5 lantai, paling tidak kita menyamai yang 2 lantai dulu. Ya Bapak Ibu, itu mimpi saya. Kalaupun tidak terlaksana, mungkin rekan saya yang nantinya akan menggantikan, karena planning ini 4-8 tahun ke depan. Begini gedung kita nantinya. Itu mungkin paparan yang dari kami. Jadi sekali lagi, ke depan sekolah ini mudah-mudahan lebih baik lagi. Mohon doanya untuk SPMB ini yang kami keluarkan hari ini, yang kami serahkan hari ini berjumlah 237 siswa dengan jumlah IPA 136, dengan jumlah IPS 110. Mudah-mudahan melalui SPMB tahun ini, Pak Surya juga sebagai pengurus K3S SMA Swasta Kota Palembang, kita sama berjuang supaya tahun ini jumlah yang keluar paling tidak sama dengan yang akan masuk pada SPMB tahun ini. Itu mungkin paparannya sudah selesai. Kemudian saya berpesan kepada anak-anak kelas 12 yang sebentar lagi akan meninggalkan sekolah ini. Karena tanggal 5 Mei kita sudah pengumuman hasil kelulusan itu mungkin akan dibagikan maghrib ya Pak Surya, karena kita menghindari coret-coret dan kebut-kebutan di jalan. Mungkin setelah maghrib akan diumumkan pengumuman itu secara online ya. Anak kelas 12 yang berbahagia ya, tidak begitu lama lagi kita akan berpisah. Ibu sampaikan pesan kepada kalian. Yang pertama, maafkan guru-guru dan karyawan yang berada di SMA PGRI 1 Palembang ini. Mungkin selama kami mendidik tidak sesuai dengan apa yang kalian harapkan. Juga maafkan kami kepada kedua orang tua anak-anak sekalian. Kalaupun ada panggilan, kalaupun ada reward yang bisa kami berikan belum sesuai apa yang diharapkan Bapak Ibu, sekali lagi kami mohon maaf. Yang kedua, jangan mudah berputus asa. Ada beberapa anak, ada 35 anak yang ikut SPMB kemarin yang lulus hanya 9 anak, sehingga yang lain itu tidak boleh berputus asa. Masih ada untuk UTBK sudah mulai berjalan, masih ada untuk mandiri, masih ada Universitas PGRI kita yang menampung kalian untuk menjadi mahasiswa
siswa di Universitas PGRI Palembang. Kemudian yang ketiga, jaga persahabatan. Sebagai alumni SMA PGRI 1 Palembang, ingatlah persahabatan itu lebih berharga dari segalanya. Tetap jaga nama baik SMA PGRI 1 Palembang dimanapun kalian berada. Kemudian harapan kami tadi sekali lagi dapat terrealisasi mungkin pada tahun ini. Saya mohon nantinya pada saat Pak Ketua atau Pak Saryan memberikan sambutan agar ditambahkan keinginan sekolah kami tadi. Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, jumlah siswa SMA PGRI 1 Palembang yang berjumlah 237 ini pada hari ini kami serahkan kembali kepada kedua orang tua. Semoga kalian lulus 100% pada saat pengumuman tanggal 5 nanti. Terima kasih atas kebersamaan kita hari ini. Semoga Allah selalu memberikan hidayahnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menyikat gigi. Semoga kita diberi umur yang panjang agar dapat bertemu lagi. Pisau diasah buat bertani, bawa ke ladang naik pedati. Selesai sudah sambutan saya ini, semoga dapat memberi arti. Saya mewakili dari wali murid. Saya sebagai mewakili dari ini tadi, apa namanya itu, wali murid sekolah di SMA ini, anak saya sangatlah berterima kasih atas bimbingan dari Bapak Ibu guru sekalian. Dengan ini saya sebagai wali murid berterima kasih atas bimbingannya dengan anak-anak yang nakal. Mungkin itulah sebagai perhatiannya kepada ibu-ibu guru. Dan juga banyak kata-kata, cuman dari yang saya ini masalah pembangunan tadi dari kepala sekolah dari SMA ini tadi. Yang saya pikirkan yaitu tadi, saya dulu alumni dari PGRI ini juga, Bapak Ibu. Saya tamatan dari SMP sini di tahun 98. Tahun 98 saya tamat di PGRI ini. Yang dulunya seperti apa sekolahan ini jauh sangat berbeda. Sudah banyak kemajuan dari bangunan dan tempat-tempat. Kalau dulu, zaman dulu masih banyak kebun ubi dulu. Yang saya tahu dulu. Saya pun datang kemari lagi lihat anak saya yang di sini, sekolah di sini. Itu juga saya kaget. Wah, udah bagus sekolahnya ini. Cuma akan tetapi memang ya betul, dari apa paparan dari Ibu Kepala Sekolah tadi mengenai masalah lingkungan satu ya, seperti WC. Saya pernah datang ini sekali, mau ke WC-nya bingung saya, antrinya panjang. Ketika anak-anakku sekalian telah menyelesaikan studinya, telah tamat bekerja di suatu tempat, apalagi kalau menjadi pejabat, jangan lupa dengan alma matermu. Paling tidak kalian kasih tahu kepada guru-guru, Bu, saya sekarang sedang menjadi panglima TNI di Indonesia, karena mungkin belum dikenal, atau saya sedang menjadi Danrem misalnya. Supaya apa? Supaya itu menambah popularitas, menambah integritas
menambah mutu daripada sekolahmu atau alma matermu ini. Anak-anak sekalian, tiap tahun kalian akan ke Palembang. Mungkin tiap tahun, 2 tahun, 3 tahun. Jangan lupa melihat berwirausaha. Jangan mimpi anak-anak untuk bekerja, tapi justru mimpi menjadi orang bisa berwirausaha. Karena berwirausaha itu akan menghasilkan cuan yang lebih banyak. Anak-anak dengar? Halo, dengar? Jadi anak-anak keluar dari sini jangan hanya berharap untuk bekerja di suatu tempat, tapi justru anak-anak mulai berpikir sekarang untuk berwira swasta. Karena berwira swasta cuannya lebih banyak kita peroleh dan ngatur lebih terdiri. Kenapa saya berkata demikian? Karena saya merasakan saya pegawai negeri sekian 10 tahun, tapi kalau di total yang saya terima sekian. Tetapi karena saya sambil berwirausaha, maka saya memperoleh lebih daripada apa yang kita peroleh. Anak-anak sekalian, di YouTube kalian bisa lihat ada anak belum tamat SMA, dia sambil sekolah berusaha, tapi dia sudah bisa menaikkan orang tuanya naik haji, sudah bisa membeli mobil, bisa membeli rumah karena usahanya yaitu tentang sistem. Tapi sekarang sudah luar biasa. Kita tidak menganggap ini luar biasa, Bapak. Ini masih biasa-biasa saja. Tapi yuk kita bersama-sama menjadikan sekolah ini menjadi yang luar biasa. Seperti apa yang menjadi luar biasa? Seperti yang ditampilkan oleh Ibu Rusni. Itu adalah mimpi beliau tentang WC. Baru WC itu Bapak Ibu. Baru mimpi Ibu Rusni tentang WC. Sama di depan lagi Bu. Baru itu mimpinya. Mimpi yang lain, Ibu Rusni pernah bercerita kepada saya, sekolah ini akan dijadikan 5 tingkat. Tepuk tangan dulu. Mungkin menjadi 5 tingkat ini menunggu kalian yang keluar sekarang karena sudah menjadi pejabat, menjadi wirausahawan yang duitnya banyak, yang menunggu bantuan-bantuan dari kalian semua. Bapak Ibu yang kami hormati, Pak Harsono tadi sudah mengunjungi. Kami siap membantu. Ada bahan bangunan nanti saya kirim. Ada uang nanti saya transfer. Terima kasih Bapak. Namun pada kesempatan ini saya mengetuk hati Bapak Ibu semuanya. Kalau saya menjadi Bapak Ibu semuanya, nilai yang Bapak Ibu terima anaknya sudah tidak dididik di sini tidak ada apa-apanya. Ya Pak Arsono ya, dibandingkan bantuan-bantuan. Oleh karena itu saya bermohon selaku ketua yayasan supaya sekolah kita ini lebih cepat lagi bagus. Berawal dari WC tadi, saya mengetuk hati Bapak Ibu untuk memberikan bantuan semampunya. Mampu 10 juta, wah syukurillah. Mampu 5 juta, alhamdulillah. Mampu 1 juta, alhamdulillah. Mampu 9 juta, alhamdulillah. Mampu 100, alhamdulillah. Apa yang bisa Bapak Ibu bantu? Terakhir Bapak Ibu tidak bisa membantu, paling tidak saya minta bantuan doa. Sekali lagi, terakhir kalau Bapak Ibu tidak bisa bantu, paling tidak saya minta bantu doa supaya mimpi Ibu ini bisa terwujud. Bapak Ibu yang hormati, anak-anakku sekalian, bujuklah orang tuamu untuk memberikan bantuan, karena bantuan itu 20 tahun yang akan datang, 30 tahun yang akan datang, pasti wujudnya masih kelihatan. Sehingga kalau kalian kesini, wah itu WC bantuan kami, wah itu WC saya nyumbang, wah itu WC ibuku memberikan bantuan. Dari Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, reporter Ismail Gondrong, kameramen Ismail Gondrong, Gandus TV memberitakan.